Halo, selamat pagi teman-teman sekalian, orang-orang baik dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Selamat kembali bertemu dengan saya Marga Singgi. Salam dalam Dharma, Sotihotu, Namo Buddhaya, Cunihao. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini ada topik lain yang ingin saya sharingkan supaya dapat dipahami oleh kita bersama. Hadirin sekalian, Tridharma jelas bersumber dari agama Buddha, khususnya Mahayana, ajaran Sakya Muni Buddha, kemudian ajaran agama Tao yang disampaikan oleh Nabi Agung Lao Tse dalam kitab Tao Te Ching, dan juga Nabi Agung Konghucu, Kung Fu Tse, ya, atau yang juga dikenal sebagai agama Ji atau agama Ru. Tridharma ini sudah dianut oleh umat Tridharma sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Jadi bukan baru 10 atau 20 tahun, atau baru 100 tahun, 200 tahun, tapi sudah lebih dari 1000 tahun. Hadirin sekalian, di dalam Tridharma kita juga mengenal apa yang disebut dengan doa. Doa bagi umat Tridharma adalah suatu ritual yang penting. Kalau doa itu diucapkan dalam bahasa Pali disebutnya parita. Dalam bahasa Sanskerta disebutnya mantra. Kalau disebut dalam bahasa Mandarin Nianqing. Orang Hokkien sebutnya liam keng. Hanyin sebutnya nyamkin. Jadi semuanya sama. Kalau orang Tasik Malaya Jawa Barat bilang sarwa kene, sami mawon. Kalau di Magelang bilangnya begitu. Jadi parita, mantra, Nianqing, liam keng, nyamkin, itu bahasa Indonesianya adalah doa. Doa adalah harapan. Doa adalah sesuatu yang disampaikan secara positif. Kalau dalam agama Buddha, doa itu juga bisa juga membaca sutra atau keng atau cing yang merupakan khotbah-khotbah, sabda-sabda dari guru kita. Dalam agama Tao juga begitu. Jadi doa ini berisi sesuatu yang positif karena doa adalah harapan. Jadi apakah boleh kita memanjatkan doa berharap agar supaya anak kita bisa naik kelas, lulus ujian? Boleh, itu juga doa. Apakah kita boleh berdoa agar supaya anak kita mendapatkan jodoh yang baik? Boleh, bagus. Itu juga doa. Bahkan doa juga boleh berharap kita mendapatkan rezeki yang cukup, rumah yang bagus, mobil yang bagus. Boleh. Dan rumah yang bagus, mobil yang bagus, lulus ujian, ya, kemudian juga mendapatkan jodoh yang bagus, itu semuanya adalah hasil. Itu semuanya adalah akibat yang dipanjatkan dalam doa, dan kemudian kita mendapatkan hasilnya seperti itu. Itu harapan kita. Nah, kalau kita mau mendapatkan hasil, tentu saja seperti yang disampaikan oleh guru kita, ada hukumnya, hukum alam yang jelas berlaku bagi semua
season, semua musim. Buah yang bagus pasti bibitnya yang bagus. Kalau kita mau mendapatkan cabai ya tanam cabai. Kalau bibit tomat dapatnya buah tomat, bibit apel dapatnya buah apel, bibit rambutan dapatnya buah rambutan. Tidak mungkin tanam bibit belimbing dapatnya durian. Tidak mungkin. Sesuai dengan benih yang ditabur, itu pula akibat atau buah yang akan didapatkan. Hadirin sekalian, mangga juga banyak macamnya. Tanam pohon mangga yang asam, buahnya pasti asam. Tanam buah mangga yang manis, ya bibitnya, dapat buahnya juga yang manis. Tapi bukan berarti kalau tanam bibit yang asam, lalu kemudian tidak bisa dapat buah yang manis. Tidak demikian juga, bisa dikondisikan. Buah mangga yang asam bibitnya atau buah belimbing yang asam bibitnya, ketika ditanam kemudian dikondisikan, dikasih pupuk yang bagus, kemudian dikasih siram air cucian beras, ya, dikasih siram air bekas gula, cucian daging, cucian udang, disiram terus jadi pupuk. Lama-lama buah tersebut jadi bagus, bisa jadi manis, berubah. Kenapa? Karena dikondisikan. Ya, kalau dalam ilmu biologi direkayasa, ya, rekayasa genetika. Jadi akhirnya jadi bagus buahnya. Nah, hadirin sekalian, kalau kita berdoa itu kita seperti mau mencapai sasaran, menembakkan anak busur panah kita ke satu sasaran. Bagaimana supaya tepat? Supaya tepat tentu saja kita harus mengarahkan anak busur panah ini supaya pas. Maka dari itu diperlukan yang pertama, kita harus latihan secara rutin. Tidak bisa kita latihan setahun sekali kemudian menembak dengan tepat. Tidak bisa. Ibaratnya kalau kita mau berdoa, menjelang Sincia baru berdoa, atau menjelang Waisak baru berdoa, menjelang guru kita, nabi kita, sejitnya ini baru kita berdoa, menyampaikan harapan. Nggak bisa. Harus berdoa frequently, rutin, bukan cuma setahun sekali, tapi harus rutin, bahkan sebulan 2 kali ceit cap go, di luar hari-hari raya besar yang lainnya. Bukan cuma ceit cap go, bahkan harus setiap hari kalau bisa pagi sore. Makin sering kita berdoa, itu ibarat kata kita latihan memanah. Makin sering kita latihan, makin kuat, makin tepat. Nah kemudian ketika kita memanah, kita juga harus punya tenaga yang bagus, tenaga yang cukup. Kalau kita latihan memanahnya sering tapi tidak punya tenaga, tidak makan, ya tenaganya lemah, otomatis anak panah ini, busur panah yang kita bentangkan, tenaganya akan lemah, ya. Cuma sedikit bentangannya, baru sebentar udah jatuh itu busur panahnya. Tapi kalau kita punya tenaga yang powerful, wah, ini betul-betul bertenaga, ini kenceng ini. Nah, tenaga itu adalah modal kita sendiri. Apa modalnya? Kita harus banyak cohosim, harus banyak cokongtek. Cohosim, berbuat kebajikan dengan hati nurani, mulai dari pikiran, kemudian cokongtek, ucapan, action kita. Ini adalah tenaga nih, modal kita. Jadi pertama tadi frequently, sering. Jadi frekuensinya sering kita lakukan. Kemudian tenaganya ada, yaitu modal kita sendiri. Kita harus punya cohosim, cokongtek yang banyak, sehingga ini jadi deposito kita, tenaga kita untuk menembakkan, membentangkan anak busur panah. Gitu. Ini dua hal ini penting. Masih ada lagi agar supaya sasaran kita tepat. Acap kali kan kita kalau menembakkan udah yakin nih, busur kita pasti tepat, tenaga kita besar. Begitu kita lepas anak busurnya, kemudian di tengah jalan anak busur ini kena goncangan angin, bertiup dari bawah ke atas, atau dari atas ke bawah, atau dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri. Ini anak busur ini bisa bergeser ini karena tiupan angin, yang kita tidak tahu angin itu datangnya dari mana.
Kalau dia bergeser, ya sedikit saja udah nggak tepat, dia bisa melenceng. Nah, ini yang dimaksud dengan kehidupan kita ini kan misteri. Hidup kita yang sekarang ini kita tidak tahu kemarin lusa, dulu-dulu kita lupa tanpa sadar kita pernah berbuat yang tidak baik ya. Kemudian juga kita pernah melakukan hal yang tidak berkenan, tidak merugikan orang lain. Bahkan dalam kehidupan yang lampau kita tidak tahu kita telah berbuat apa. Nah, ini yang dikatakan misteri kehidupan. Jadi tiba-tiba datang musibah, tiba-tiba datang masalah ya. Kalau dalam bahasa agama Budanya, aku salah karma wipakanya berbuah. Maka dari itu kita mesti jaga nih agar supaya anak busur panah kita ini terhindar dari tiupan angin yang besar. Harus ada yang jagain, harus ada yang melindungi, gitu kan, supaya tetap dia fokus. Ibarat kita tanam bibit di lahan, bibit ini udah tumbuh bagus besar, tiba-tiba ada itik datang, tunas pohon yang baru besar itu dipatok oleh itik. Ada bebek datang, diinjak sama bebek. Ada kambing, ada udah besar dikit, pohonnya udah besar, udah bagus nih. Ada kerbau datang, ditabrak kerbau, akhirnya rubuh pohonnya. Nah, jadi hambatan, halangan, masalah, problem bisa datang dalam kehidupan keseharian kita. Maka dari itu kita perlu ada yang jaga. Kalau pergi ke desa, di desa itu kan suka ada sawah, ada orang-orangan sawah ya. Itu kata petani, kalau kita tanya, itu tujuannya untuk mengusir burung-burung. Ada orang-orangan sawah bertiup. Nah, ini juga sama, kita perlu melindungi bibit yang kita tanam. Nah, bibit yang kita tanam ini perlu dilindungi. Siapa yang melindungi? Yang melindungi adalah makhluk-makhluk yang lebih tinggi levelnya dari kita. Makhluk-makhluk yang lebih baik levelnya dari kita. Kita tidak tahu dia itu siapa, tapi yang jelas lebih baik. Kenapa? Kalau kita minta tolong kepada yang lebih baik. Bisa saja itu dewa, dewi, kongco, sinbeng, bodhisatwa, mahasatwa. Dia akan memberikan perlindungan. Maka dari itu kita harus bersekutu dengan mereka. Kita harus bersinergi, kita harus punya network, kita harus punya frekuensi yang sama dengan para suci, agar supaya para suci juga merestui, melindungi, memberkahi kebajikan yang kita tanam. Kenapa? Karena satu frekuensi. Kalau kita minta tolongnya kepada makhluk yang lebih rendah, kepada setan, kepada makhluk level rendah, tentu saja tidak akan mendapatkan kebajikan yang sama. Kenapa? Karena kalau makhluk-makhluk level rendah itu penuh dengan kebencian, penuh dengan iri hati, penuh dengan keserakahan. Lain dengan makhluk-makhluk level tinggi di atas kita. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tentu saja makhluk-makhluk suci ini, dewa-dewi, bodhisatwa, mahasatwa, kongco, maco ya, sinbeng, mereka juga akan terus berbuat kebajikan agar supaya mereka levelnya naik lagi sampai tercapai kesempurnaan yang paling sempurna, dan akhirnya manunggal ing Gusti gitu ya, bersatu dengan keabadian. Kalau dalam agama Buddha ya mencapai nirwana gitu ya. Jadi sengren, bukan sinbeng, bukan, menjadi sengren. Sengren itu sengjin itu ya. Kalau trinabi ini disebutnya samkau sengjin ya. Kalau sinbeng, senming itu dewa dewi, levelnya di bawahnya. Jadi kalau bersatu dengan keabadian, bersatu dengan kesucian, itu berarti sudah abadi sempurna. Nah, makhluk-makhluk suci ini mau mencapai level yang lebih tinggi sampai akhirnya bersatu dengan keabadian. Maka dari itu para kongco, maco, sinbeng ya, dewa-dewi, bodhisatwa, dia juga mereka ini mau terus berbuat bajik. Berbuat bajiknya menolong sesama. Siapa yang ditolong? Yang ditolong adalah kita, makhluk yang lebih rendah. Nah, kita makhluk yang lebih rendah juga minta. Kalau kita nggak minta, kalau kita nggak bina hubungan, kalau kita nggak punya network, kalau kita nggak punya hubungan yang spesial dan berada dalam satu frekuensi, nggak akan ditolong. Siapa Allah ya? Jadi kalau ada orang umat Tridharma mengalami kesusahan, kesulitan, kemudian mengeluh, berkeluh kesah, lalu kemudian bilang, ya kalau kita dijahatin sama orang, ya udahlah kita pasrah aja, nanti juga Tuhan yang bales. Lah, Tuhan yang bales? Masa Tuhan jadi
berbuat sesuatu yang membuat orang lain menderita, membalaskan sakit hati kita. Nggak bisa begitu juga, ya, nggak bisa begitu juga. Jadi kita kalau berdoa minta tolong kepada makhluk yang lebih tinggi levelnya dari kita, agar supaya mengawal kebajikan yang kita tanam, agar supaya kebajikan ini berbuah yang manis. Jadi doa yang menggetarkan sorga adalah doa yang dapat menggetarkan para makhluk suci, dewa-dewi, sinbeng, kongco, makco, para bodhisattva ini, agar supaya bersinergi, bersimpati, bersatu hati, ya, berada dalam frekuensi yang sama dengan kita, agar supaya membantu kebajikan yang kita tanam, mengawal kebajikan yang kita tanam. Dan alhasil dipastikan pasti kita akan memperoleh kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jangan ragu untuk berdoa, ya. Bersembahyang, baca parita, mantra, liamkeng, niencing, ataupun dalam bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Semuanya sama, bahasa apapun boleh saja, ya, boleh saja. Jadi tidak ada perbedaannya. Kalau mau bahasa Indonesia saja juga silahkan. Kalau yang terbiasa bahasa Inggris, silahkan memohon bantuan kepada para bodhisattva, mahasatwa, para kongco, sinbeng, ya, dewa-dewi sekalian. Hadirin Bapak Ibu dan teman-teman, semoga doa kita bisa terus menggetarkan sorga, mengawal kita kepada keabadian. Selamat pagi, salam dalam Dharma, Soti Hotu, Namo Buddhaya, Cuni Hao, sampai jumpa.